Oke, Dok kan dilarang untuk berstatement apapun perihal Bang Amar ya setelah surat itu ya sendiri. Artinya kan kita kan selalu mengkonfirmasi lewat selalu dokter karena dari pihak Bang Amar pun sedikit untuk bisa bicara. Gimana sih Dok dibatasi pada akhirnya untuk sekarang ini? Ya nggak apa-apa, mungkin itu demi kebaikan semuanya juga, karena kan mungkin mau tunjukkan atau dia mungkin lebih fokus ke hukumnya. Nggak apa-apa, kita harus menghormati gitu, tapi jujur emang belum dengar dari kamarnya gitu. Jadi lihat besok, kalau hatiku digerakkan sama Allah untuk datang, aku datang. Kalau tidak digerakkan sama Allah, ya aku nggak datang. Karena kan momen besok Tapi Dok masih ingin mencari tahu dong dok, apakah itu sudah Ngapain dari aku Bang Amar mencari apa tahu? tidak maksudnya? Harusnya pihak mereka dong yang konfirmasi ke kita. Tapi Ngapain dokter ada keinginan untuk dari mulut Bang Amar langsung nggak sih dok, kalau memang ada surat seperti itu Mau dengar langsung dari penjelasan Bang Amar gitu. nggak perlu sih ya gitu, ngapain juga gitu, kecuali emang Bang Amarnya konfirmasi ke kita gitu. Jadi aku juga belum cerita banyak sama Adit, karena emang saat pas dapat surat itu aku emang bilang sama Adit pengen istirahat sebentar, karena kan ini udah mau Idul Fitri, aku juga punya keluarga, pengen me time lah sama keluarga, dia titip Amar ya gitu. Emang udah gitu pada, tapi baik-baik aja gitu. Jadi sampai saat ini emang belum ketemu sama Adit sama Adit. Dok, untuk besok kan tuntutannya, artinya ini momen dimana kita pengen tahu semua setelah pasca sidang kemarin pun ada niatan ya akhirnya ya gerakin hati untuk datang. Ya kan tadi saya bilang, tergantung sama Allah. Kalau Allah menggerakkan hati saya untuk datang, saya datang. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan hati saya tidak datang, ya saya tidak datang. Itu sih. Tapi yang pasti emang aku harus mendengar penjelasan yang tadi dibilang dari Bang Amar, tapi biar nanti Bang Amar dia menghukum saya. Berarti ada, mungkin bisa dikatakan ada perasaan kecewa gitu dengan surat Kecewa sebenarnya enggak, cuman kaget karena nggak ada angin nggak ada apa, kita baik-baik aja gitu. Kemarin juga udah banyak titipan, beliin buku aku ini Ina itu gitu, tapi tiba-tiba ada surat itu, aku shock gitu. Cuma kan kaget doang, kecewa mah enggak, karena kan selalu aku bilang dari dulu aku tanamkan di hatiku paling kecil paling dalam, kalau pure ini udah bukan soal hati tapi soal kemanusiaan orang, karena saat ada kejadian itu ada aku di situ. Dok, besok tuntutan. Mungkin dari dokter sendiri apa sih yang diinginkan? Karena kan kita tahu sudah melihat semuanya di persidangan. Kalau tuntutan, kalau soal itu banyak pilihan aja ya, nggak komen. Yang pasti sampai saat ini aku support kok. Support kan bukan berarti harus datang, tapi support itu juga dari doa. Cuma dari jauh aku sama Nabi itu tetap support ke kamu. Semoga yang terbaik lah buat dia gitu. Dok, terima ini nggak sih? Kan kalau Bu Titi kan dikatakan terima DM pengancaman teror. Iya. Kalau dokter sendiri Kalau aku terima nggak sih? silakan tanya sama ke kuasa hukum aku, karena aku sudah menyerahkan ke dia. Nanti tinggal lihat tindakannya mau dilanjutkan atau tidak, tinggal kuasa hukum. Seberapa sering artinya teror yang dokter terima? Terus sebenarnya aku nggak mau ngomong ini ya, karena ini aku lebih pengen fokus sampai sidang Bang Amar ini, sampai putusan dulu lah, baru aku bisa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau mau lebih lanjut tanya ke Bang Krisna. Yang pada akhirnya itu memutuskan untuk gandeng PH. Ya, karena awalnya konsultasi dulu. Setelah konsultasi dari beberapa, Bu Titi juga pastinya sebagai orang tua yang berpengalaman, akhirnya aku kebetulan kenal Bang Krisna saat mengundang podcast, yang pernah diundang podcast, akhirnya diundang buka puasa bareng, aku konsultasi, udah. Jadi mulai kemarin saya tanda tangan surat puasa karena saat ini PH saya Bang Krisna. Berarti benar itu dapat chat via WA, DM. Tadi tanya Bang Krisna. Tadi Bu Titi jawabnya gimana? Iya, dapat chat dan DM sendiri. Mungkin ada apa ya namanya kecurigaan seseorang yang menteror ke siapa? Gak kenal, tapi yang pasti bukan keluarganya Bang Amar. Bukan. Mereka mereka sejauh ini Adit, Panji, kita tuh tetap dekat, tetap mereka tuh tetap adik-adik aku lah. Kayak dia mau tadi diundang kemana ya, ke Rumpi aja dia telepon, gua harus jawab apa nih, gimana gitu, salah nggak gitu. Udah datang aja, jawab aja apa aja. Dok, berarti ada intimidasi atau gimana
Iya. Ya mungkin bisa dibilang seperti lebih lanjut hanya bagus. Saya nggak mau bicara gitu. Tapi bakalan menempuh jalur hukum apa Nggak gimana? tahu karena kan gini loh, aku kan juga nggak baru sekali 2 kali ngelaporin orang ya, maksudnya bukan ngelaporin ke aku, juga belum pernah ada penipuan gitu-gitu. Biasanya kan kalau kita mau ngelaporin orang itu ada konsultasi dulu dari pihak pengacara atau pihak yang berwajib gitu. Ini larinya kemana sih gitu. Nah itu aku nggak ngerti, itu aku udah serahin semua ke Bang Krisna dan Ibu Mira. Bukan, kita kan tahu dokter berjuang seperti apa dan Bang Amar pengadilan terus juga memang terima anak. Ada rasa menyesal nggak sih dok? Nggak ada. Sudah berjuang sejauh Kenapa ini, harus tiba-tiba kenapa putus. harus menyesal? Kan dari dulu dari awal udah bilang aku ikhlas ngebantu. Ibaratnya aku selalu bilang aku di depan ada orang kecelakaan yang udah sakaratul maut, menurut kamu aku nolongin apa? Itu sama seperti aku lihat Bang Amar saat itu, ini orang baik, ini orang bisa berubah, jadi aku bantu. Tapi kan kadar Allah ngasih hati buat aku dan Bang Amar. Tapi balik lagi yang aku bilang, nggak akan pernah tertukar kok yang namanya jodoh, rezeki itu maut, Allah udah tentuin. Mau kamu nggak suka sama aku sama Bang Amar, kamu saya jodoh sama garis Allahnya jodoh, mau kita udah berusaha lo harus nikah sama gue, tapi kalau nggak jodoh selalu